友達ゲームにようこそ。 Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film dari Jepang yang berjudul Friends Game. Film ini menceritakan sekumpulan anak SMA yang terjebak di dalam sebuah permainan mematikan yang memaksa mereka memilih teman atau uang. Dan di film ini juga akan dibintangi oleh Yuki Yamada atau biasa kita kenal dengan Murayama. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dari seorang pemuda yang bernama Yuichi Katagiri. Yuichi digambarkan sebagai seorang yang pintar. Itu terbukti saat ada orang yang sedang menipunya, yang mana saat itu malah Yuichi ini menipu balik orang tersebut. Jadi bisa dilihat kalau Yuichi adalah orang yang sangat pintar. Sekarang Yuichi masih duduk di bangku SMA dan keseharian dari Yuichi cukup sibuk dikarenakan sebelum ia pergi ke sekolah, ia harus bekerja mengantarkan koran, mengingat ia harus menghidupi dirinya yang merupakan anak yatim piatu. Di sekolah, Yuichi memiliki 4 orang sahabat yang sangat baik. Mereka diantaranya adalah Makoto Shibe, Shiho Sawaragi, Mikasa Tenji, dan Yutori Kokorogi. Di sini kita diberitahu karakter dari teman-teman Yuichi. Pertama adalah Shibe. Shibe adalah anak orang kaya dan baik hati. Kedua adalah Shiho. Shiho adalah gadis yang pintar dan cantik, dan sekarang ia adalah ketua kelas dari mereka. Ketiga yaitu Tenji. Tenji adalah seseorang yang sangat pintar dan keren. Keempat adalah Yutori. Yutori adalah gadis biasa yang baik hati. Kita kembali lagi ke cerita, di mana keseharian mereka sangat bahagia. Apalagi sekarang kelas mereka akan mengadakan sebuah liburan. Namun ternyata acara tersebut tidak terjadi lantaran uang patungan dari sekelas yang dibawa oleh Shiho telah dicuri orang. Dan di sini Shiho menganggap kalau pencurinya adalah salah satu orang dari kelas ini. Atas hal tersebut, semua mulai curiga satu sama lain. Apalagi keadaan menjadi memburuk saat Shiho tidak masuk sekolah setelah kejadian itu. Alhasil semua siswa menganggap kalau Shiho adalah orang yang telah mencuri uang tersebut. Di sini Yuichi dan kelompoknya tidak percaya bahwa Shiho adalah orang yang mencurinya. Lantaran Shiho bukanlah orang yang seperti itu. Di suatu hari ada kejadian tak terduga di mana mereka semua dipanggil ke sekolah tengah malam oleh seseorang. Lalu adegan berlanjut lagi saat mereka terbangun di ruangan putih misterius. Di sana mereka dikejutkan dengan adanya boneka yang bisa berbicara dan boneka itu bernama Manabu. Kemudian Manabu menjelaskan kalau mereka akan memainkan sebuah permainan persahabatan untuk membayar hutang sebesar 20 juta yen. 200万円でね。 Hal tersebut membuat Yuichi dan yang lainnya terkejut lantaran masing-masing tidak pernah memiliki hutang sebesar itu. Namun hal tersebut dibantah oleh Manabu dengan alasan mereka bisa ada di sini karena salah satu dari mereka yang memiliki hutang itu, dan untuk membayarnya pelaku akan membawa temannya untuk memainkan permainan ini. Jadi sekarang salah satu dari mereka ada yang berbohong kalau mereka tidak memiliki hutang tersebut. Dan yang membuat menegangkan lagi adalah biaya untuk mendaftarkan permainan ini adalah 2 juta yen. Jadi mereka mencurigai Shiho lantaran Shiho sebelumnya telah kehilangan uang iuran liburan sebesar 2 juta yen. Namun suasana tersebut mulai tenang kembali saat Yuichi mencoba untuk menenangkan semuanya. Jadi saat ini Yuichi dan yang lainnya telah memainkan sebuah permainan untuk menguji persahabatan. Itu terbukti saat mereka akan menyetujui memainkan permainan ini. Yang mana Manabu menjelaskan kalau mereka bisa tidak mengikuti permainan ini. Namun sebagai gantinya, pelaku yang berhutang akan mengemban hutang itu berkali-kali lipat. Tapi jika semua mengikuti permainan ini, maka hutang itu akan dibagi menjadi 4 orang. Mendengar penjelasan tersebut, semuanya tampak bimbang. Namun di sini Shiho malah meminta pada semuanya untuk mengikuti permainan ini dengan alasan ia hanya ingin membantu temannya yang memiliki hutang. Namun dalam sisi Yuichi, ia mulai curiga dengan teman-temannya. Namun saat ia mengingat masa lalunya, ia pun setuju mengikuti permainan ini dengan alasan teman lebih berharga dibandingkan uang. Lalu mereka dibawa ke tempat permainan, dan permainan yang akan mereka mainkan adalah kokori. Cara permainan ini cukup mudah, dikarenakan mereka harus menjawab benar atau salah saja. Namun yang membuatnya menarik adalah jawaban mereka harus sama. Jika tidak, maka jawaban mereka akan salah, karena mereka hanya memiliki satu bidak saja untuk memilih benar atau salah.
Peraturan permainan ini memiliki 5 ronde. Dan jika dari kelima ronde mereka menjawab salah, mereka akan mendapat hukuman. Tepatnya hukuman mereka adalah hutangnya akan menjadi 2 kali lipat. Peraturan kedua adalah mereka tidak boleh berbicara dikarenakan mereka bisa memberitahu lainnya tentang jawaban dari permainan ini. Dan jika itu terjadi, maka hutang bagi yang melanggar akan menjadi 2 kali lipat. Peraturan ketiga adalah saat mereka bisa menjawab dengan benar, maka permainan akan selesai. Peraturan keempat yaitu, jika peserta menjawab salah, maka hutang mereka akan berkurang. Jadi kesimpulan dalam permainan ini adalah, mereka akan memilih persahabatan atau uang. Singkat cerita, permainan pun dimulai, di mana satu persatu ronde, salah satu dari mereka akan membacakan soal dari permainan yang sudah disediakan dalam sebuah amplop. Pada ronde pertama adalah si B. Dalam ronde pertama, mereka mendapatkan soal yang cukup mudah. 日本一高い山は富士山である。問題が簡単すぎたから四部はあんな表情をしたのか。 Namun ternyata, malah mereka menjawab dengan salah. Jadi, ada salah satu orang yang berkhianat dalam permainan ini. Namun mereka hanya diam saja. Dalam sisi Yuichi, ia sudah mulai curiga atas permainan ini. Ia pun menyimpulkan kalau di permainan ini mereka harus percaya kepada teman-temannya. Jika tidak, maka mereka akan terjebak dalam permainan ini. Selanjutnya ronde kedua pun dimulai, di mana Yutori yang akan membacakan soal tersebut. 問題 1+1 は Lagi-lagi pertanyaan yang diajukan cukup mudah. Namun untuk kedua kalinya, mereka tidak bisa mengarahkan ke pilihan yang benar. Atas hal itu, Yuichi semakin curiga lagi kalau ada salah satu yang berkhianat demi melunasi hutangnya. Dan ronde ketiga pun dimulai. Kali ini giliran Tenji yang membacakannya. Dan untuk ketiga kalinya, jawabannya cukup mudah. 日本は英語で言うとジャパンである。 Akan tetapi bidak tersebut lagi-lagi mengarah ke jawaban yang salah. Dan pada ronde keempat ini adalah giliran Yuichi. Dan di sini terungkap kalau pertanyaan itu adalah kosong. Jadi Yuichi dan yang lainnya membuat pertanyaan sendiri. Atas hal itu, Yuichi mulai curiga terhadap si B, Yutori, dan Tenji. Dikarenakan mereka bisa saja adalah orang yang memilih pilihan salah untuk mengurangi hutangnya. Atau bisa jadi mereka akan menyudutkan Shio untuk menjadi pengemban hutang dari semuanya. Lantaran jika kelima ronde salah semua, maka Shio akan terkena hukuman. Dikarenakan ia adalah orang terakhir yang membaca pertanyaan. Yuichi yang memiliki pemikiran seperti itu mencoba menyelamatkan Shio. Jadi pada ronde keempat ini, ia akan membuat semua mengarahkan ke jawaban yang benar. Akan tetapi rencananya gagal, karena lagi-lagi bidak tersebut mengarah ke jawaban yang salah. Hal itu membuatnya frustasi, karena hanya itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Shio. Lalu ronde kelima pun dimulai. Kali ini Shio yang membacakan soal. Di ronde ini ada kejadian tak terduga, di mana tiba-tiba Yuichi bersuara. Yuichi melakukan hal itu untuk memprovokasi teman-temannya yang lain untuk mengarahkan bidak itu ke arah yang benar. Tujuannya agar Shio tidak terkena hukuman. Selain itu, ia juga bertujuan untuk membongkar teman yang berkhianat. Karena jika jawaban salah, nanti pengkhianat tersebut akan terbongkar. Alhasil, provokasi dari Yuichi telah berhasil. Karena pada ronde kelima ini, mereka semua menjawab dengan benar. Atas hal itu, mereka semua telah lolos dari permainan pertama. Namun efeknya, identitas dari pengkhianat belum terbongkar. Setelah permainan ini selesai, Yuichi menyimpulkan kalau pembuat permainan ini juga melakukan kecurangan. Contohnya, saat kartu yang Yuichi bacakan, di mana saat itu hanya kartunya saja yang berbeda dari lainnya. Oleh karena itu, ia pun harus mewaspadai permainan yang akan datang. Selain itu juga, ia harus cepatnya menemukan si pengkhianat. Jika tidak, maka di permainan selanjutnya, Shio akan termakan jebakan dari pengkhianat. Lantaran pengkhianat di sini sedang membuat Shio untuk mengemban hutang dalam permainan ini. Jadi saat ini, Yuichi hanya mempercayai Shio saja. Setelahnya mereka dibawa oleh Manabu ke salah satu ruangan, dan secara tak terduga mereka terlempar ke suatu tempat. Tepatnya tempat itu berada di dekat rumah mereka. Atas hal itu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum itu, Yuichi meminta semuanya untuk tetap percaya bahwa tidak ada pengkhianat di antara mereka. Adegan beralih lagi saat mereka sudah masuk sekolah lagi. Dan kali ini timbul masalah kembali, di mana Yuichi dan Shio serasa dikucilkan oleh teman sekelasnya. Hal tersebut membuat bingung,
Dan ternyata seisi kelas menganggap kalau Yuichi dan Shiho yang telah mencuri uang iuran liburan. Namun dugaan lebih mengarah ke Yuichi, mengingat Yuichi kekurangan di bagian ekonomi. Hal itu membuat Yuichi marah lantaran ia tidak mencuri uang tersebut. Lalu ia pun merenungi kejadian itu di atap sekolah. Singkat cerita, tiba-tiba Shiho menghampirinya. Pada waktu itu, Shiho menganggap kalau Yuichi adalah pelakunya, dengan alasan Yuichi yang tidak mampu. Hal itu tentu saja membuat Yuichi marah, karena orang yang ia percayai sebelumnya juga menganggap dirinya adalah pencuri. Di waktu itu juga, Shiho juga mengungkapkan kalau ia menyukainya. Ternyata alasan Shiho mengungkapkan hal itu hanya untuk memastikan saja bahwa Yuichi bukanlah pelakunya. Jadi mulai dari sini, Shiho sangat percaya bahwa Yuichi bukanlah si pengkhianat dan si pencuri. Di samping itu, Shiho juga memberitahu Yuichi kalau sekarang hutangnya adalah yang paling besar, dikarenakan sebelumnya saat di permainan ia telah berbicara. Jadi mereka berdua pun mencurigai Tenji, Shibe, dan Yutori, karena mereka bisa jadi adalah si pengkhianat tersebut. Film ini diakhiri dengan mereka semua yang mendapatkan perintah untuk bersiap-siap untuk melanjutkan permainan kedua. Oke, baiklah, itu adalah alur cerita dari film Friends Game, dan cerita akan dilanjutkan ke part selanjutnya. Dan jika kalian setuju untuk lanjut, silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Baiklah, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.